Di sini saya ingin menjelaskan tentang sitologi kelenjar susu, sistem vaskuler, dan sistem syaraf ambing pada sapi. Ini adalah sebuah gambar sel kelenjar susu yang sedang laktasi. Pada bagian poin yang pertama disebut dengan inti sel. Umumnya, tiap-tiap sel mengandung sebuah inti yang berdiameter 5-7 mikron. Inti dibungkus oleh suatu membran yang rangkap, di mana bagian luar dari membran ini membentuk bangunan yang disebut endoplasmic reticulum atau IR. Inti mempunyai hubungan dengan sitoplasma dengan perantara pori-pori yang menembus membran rangkap tersebut. Kemudian ada endoplasmic reticulum IR, adalah serangkaian tubuli yang dibatasi oleh membran, vesikula, dan cisternae yang meluas dari membran inti keluar ke daerah membran plasma. IR terletak sejajar satu dengan lainnya pada bagian basal dari sel dan juga di sekitar inti. Kemudian ada ribosom. Fungsi dari ribosom yakni tempat berlangsungnya sintesis protein. Lalu ada sitoplasma. Fungsi dari sitoplasma pada sel ini untuk menopang berbagai organel yang cukup penting. Sitoplasma akan bekerja dengan organ lainnya agar bisa melangsungkan kehidupan ternak. Kemudian ada lisosom. Pada lisosom ini merupakan organel yang memiliki fungsi dan peran untuk menyaring kotoran dan benda asing yang masuk ke dalam organel ternak, sehingga benda asing yang masuk tersebut dapat dibuang secara sempurna sehingga tidak mengganggu sistem sitologi dalam tubuh ternak. Kemudian di samping daripada lisosom ini terdapat aparatus Golgi yang berfungsi untuk sekresi sel. Lalu ada mitokondria. Fungsi dari mitokondria ini adalah untuk produksi ATP dan melakukan berbagai proses seluler yang meliputi metabolisme energi. Kemudian di dalam sitologi ini mempunyai protein-protein yang diantaranya yaitu vakuola dan protein Michele. Lalu di situ terdapat lumen alveoli sebagai rongga tempat penyimpanan yang diperlukan untuk sel itu sendiri. Kemudian pada membran plasma memiliki beberapa fungsi yang diantaranya melindungi sel agar isi sel tidak keluar, menjadi tempat beberapa reaksi seperti reaksi oksidasi dalam respirasi, penerima reseptor atau rangsangan dari luar. Lalu ada kapiler, sebagai saluran pembuluh darah yang fungsinya untuk mengambil produk limbah mengangkutnya ke ginjal dan hati. Ini merupakan bagian dari sistem arteri. Kemudian, peredaran darah dari dan ke ambing yaitu sistem pembuluh darah. Perjalanan darah yaitu dari jantung, kemudian ke aorta, lalu cabang-cabang arteri kecil, kemudian arteri Dupendakika, kemudian canalis ingualis kika, lalu ambing, kemudian ke arteri mamaria, lalu ke arteri mamaria cranialis caudalis, kemudian ke arteri lebih kecil, lalu ke kapiler, dan yang terakhir ke sel ambing. Ini merupakan bagian dari sistem vena, yaitu sistem pembuluh darah balik. Darah dari kedua bagian kanan dan kiri dari ambing keluar dari dua buah vena, yaitu vena pudenda externa dan vena abdominalis subcutaneous atau vena susu. Vena pudenda externa membentuk flexura sigmoidea sedikit di bawah canalis inguinalis, membagi diri menjadi cabang cranial dan caudal, dan kemudian bercabang-cabang lagi mengikuti arteria yang senama. Setelah darah melewati arteria pudenda externa, mengalir melalui vena iliaca externa dan vena cava posterior, dan kemudian ke jantung. Vena abdominalis subcutaneous merupakan kelanjutan dari cabang cranial dari vena mamaria dan meninggalkan ambing pada tepi anterior dari ambing. Vena tersebut berjalan sepanjang permukaan ventral dari cavum abdominalis dan berada langsung di bawah kulit. Vena abdominalis subcutaneous berjalan ke anterior dan menembus dinding abdomen pada masing-masing sisi dari cartilago Chipodeus. Tempat mana vena menembus cavum abdominalis disebut sumber susu atau milk well. Sesudah vena masuk ke dalam cavum abdominalis, maka ia menuju ke depan dan kemudian bergabung menjadi satu dengan vena thoracica interna yang kemudian berjalan ke vena cava anterior. Gambar selanjutnya yaitu ada gambar sistem syaraf ambing pada sapi.
Lapisan dalam ambing dilengkapi dengan sistem syaraf yang terdiri atas dua tipe syaraf, yaitu serabut syaraf afferent atau sensoris dan serabut syaraf efferent atau simpatis. Fungsi utama dari serabut syaraf simpatis pada ambing adalah untuk mengontrol penyediaan darah pada ambing dan menginervasi otot-otot polos yang mengelilingi saluran-saluran susu dan otot-otot sphincter dari puting susu. Sistem syaraf mengatur aktivitas di luar kehendak dan merupakan bagian dari syaraf tepi yang menginervasi kelenjar susu. Sistem syaraf pada ambing terdiri dari yang terkenal dengan nervus lumbalis 1, nervus lumbalis 2, nervus inguinalis, nervus perinealis, vertebra lumbalis 1, vertebra lumbalis 6, dan sacrum. Selanjutnya yaitu ada gambar refleks pengeluaran susu. Sejumlah kecil susu yang terdapat di dalam sistem dan pembuluh besar ambing dapat keluar setelah melewati daya tahan otot sphincter yang mengelilingi saluran keluar puting. Akan tetapi, sebagian besar susu yang terdapat dalam ambing harus dipaksa keluar dari alveoli dan pembuluh kecil susu dengan pengaktifan refleks neurohormonal yang disebut pelepasan pengeluaran susu milk injection atau penurunan susu milk let down. Refleks pengeluaran susu meliputi aktivasi syaraf di kulit puting yang sensitif terhadap sentuhan atau temperatur. Rangsangan syaraf melalui sumsum tulang belakang sampai ke nuklei paraventrikuler dari hipotalamus dan kemudian berjalan ke pituitari posterior, tempat dilepaskannya oksitosin ke dalam aliran darah. Oksitosin menyebar di kapiler dan menyebabkan kontraksi sel myoepitel yang mengelilingi alveoli dan pembuluh-pembuluh lebih kecil. Aksi pemerahan ini meningkatkan tekanan intramamari dan memaksa susu melalui pembuluh pergi ke sistem puting dan ambing.